Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Habibi dengan NIM 1120059. Di sini saya ingin mempresentasikan sebagai tugas ujian tengah semester eh, e-bisnis, mata kuliah e-bisnis, yaitu yang berjudul Wireless Commerce. Pertama, apa itu wireless commerce? Pengertian wireless sendiri ialah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Keunggulan teknologi wireless sendiri ialah tidak perlu kabel, pertama. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, juga memiliki kecepatan transfer data yang konsisten, dan satu lagi yaitu dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Kekurangan teknologi wireless sendiri ialah biaya yang mahal dan cuaca buruk sebagai musuh teknologi wireless karena dapat memperlambat proses pengiriman data. Wireless commerce sendiri ada dua jenis, yaitu m-commerce dan juga e-commerce. E-commerce ini yaitu electronic commerce, mencakup semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital, dan mobile commerce hanya mencakup transaksi mobile atau tablet, termasuk transaksi digital yang dilakukan di smartphone. Walaupun m-commerce adalah subkategori e-commerce, transaksi yang dilakukan di desktop akan dikategorikan sebagai e-commerce. Oleh karena itu, jika Anda melihat situs web di desktop dan melakukan pembelian, ini akan dikategorikan sebagai transaksi e-commerce. Jika Anda melihat halaman brand pakaian atau retailer melalui aplikasi atau situs mobile, ini akan dikategorikan sebagai transaksi mobile commerce atau m-commerce. Dengan m-commerce, penggunaan dapat mengakses platform belanja online, browsing, dan melakukan pembelian secara mudah dan mulus dengan perangkat mobile. Eh, Yaitu kita masuk ke bab pertama, yaitu pengertian dari m-commerce. M-commerce ini memiliki contoh dan jenisnya. Yang pertama mobile banking, yang kedua virtual marketplace app, yang ketiga dompet digital, yang keempat yaitu mobile 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 ticketing. Area utama m-commerce antara lain browsing dan membeli, sama halnya dengan alur e-commerce di desktop. M-commerce seperti ini memiliki alur berikut: penggunaan browsing aplikasi, mengklik mobile website, melakukan pembelian, dan ini biasanya dilakukan melalui aplikasi khusus, tapi juga dapat dilakukan sebagai pembelian social commerce. Platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Snapchat menawarkan opsi untuk melakukan pembelian dalam aplikasi. Dan yang kedua yaitu transaksinya mudah. Sebagian besar pembelian yang dilakukan secara mobile tidak terkait retail, dan e-commerce tidak sebatas shopping. Dan transaksi ini dapat berupa pemesan makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, serta pemesan taksi atau berbagai penerbangan. Pembayaran melalui mobile app dan wallet. Ini seperti e-wallet, yaitu transaksi e-commerce dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan digital wallet makin banyak dilakukan. Alih-alih memasukkan informasi kartu kredit ke dalam setiap aplikasi, digital wallet pengguna dapat diinteraksi sebagai pop-up atau overlay, dan kemudian dapat dilakukan dengan satu klik atau dengan cap jempol elektronik, atau kita biasanya sebutnya fingerprint. Konten digital yaitu pembelian penyewaan. Aplikasi berlangganan sangat populer di industri mobile, khususnya untuk musik dan video, seperti Netflix dan juga Spotify. Pengguna membayar biaya berlangganan dan kemudian mengakses berbagai jenis konten dari mobile app. YouTube Premium juga termasuk. Perkembangan mobile commerce atau e-commerce seiring dengan meningkatnya kepemilikan mobile di tingkat global disertai dengan internet kecepatan tinggi, m-commerce akan terus menguasai pangsa pasar dalam sektor e-commerce. Didukung oleh fakta bahwa pengguna internet kini lebih banyak melakukan perangkat mobile alih-alih desktop, masa depan online atau digital commerce jelas tampak cerah. Perusahaan yang tidak memanfaatkan transaksi ke e-commerce akan membatasi jangkauan mereka seiring dengan berlanjutnya transisi ke mobile. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce ini memiliki contoh. Yang pertama business to business, yaitu B2B, business to consumer, yaitu B2C, consumer to consumer, yaitu C2C, consumer to business atau C2B, non business electronic commerce, dan juga intra business organizational electronic commerce. Di sini tidak saya jelaskan karena saya menyebutkan contohnya saja. Keuntungan e-commerce sendiri yaitu keuntungan yang diperoleh konsumen
adalah melakukan pencarian barang, pembelian secara online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat, dan juga pembelanjaan yang simpel. Seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Jadi ini dapat dibeli hanya melalui komputernya saja. Yang kedua itu keuntungan diperoleh pelaku bisnis toko online atau penjual yang menggunakan bisnis online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisien, tanpa kesalahan, dan tepat waktu. Prosesnya juga cepat. Contohnya yaitu pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual dan dalam pembayarannya pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan seperti contohnya foto dan detail-detail barang yang akan dijual seperti bahan, meteran, dan juga berat. Untuk online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Perkembangan mobile, perkembangan electronic commerce. E-commerce bisa dibilang adalah sebuah layanan internet yang berfungsi sebagai proses jual beli suatu produk. Jika punya proses jual beli dilakukan secara offline baik di pasar, toko ataupun warung dan bertemu secara langsung, kini dengan kemajuan zaman proses jual beli dilakukan secara online. Ibarat penjual dan pembeli tidak perlu repot-repot harus bertemu satu sama lain, tetapi tetap bisa melakukan transaksi melalui layanan internet atau komunikasi lewat telepon. Hal ini membuat sektor usaha yang ingin bersaing di ekonomi digital harus berpikir kreatif dan bagaimana caranya agar produk mereka tetap laris di pasaran dan dikenal di dunia digital. Kesimpulannya yaitu, perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat, memiliki dampak positif bagi bisnis, konsumen, maupun masyarakat. Bagi bisnis, e-commerce memiliki dampak positif berupa pengurangan biaya operasional dan dapat memperlebar pangsa pasar sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dan lebih mudah dalam hal pengembangan bisnis. Perkembangan e-commerce sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan wilayah, di mana beberapa faktor yang sangat menentukan perkembangan e-commerce di Indonesia, antaranya adalah sumber daya manusia, yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, infrastruktur jaringan internet, serta infrastruktur ketenagalistrikan. Tiga faktor tersebut berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya apabila dibandingkan antara wilayah Jabodetabek dengan Provinsi Papua, yang mana Papua masih sulit dengan IPM-nya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.